Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat untuk berangkat sekolah untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita untuk melakukan berdoa bersama sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, semoga kita nanti bisa diberikan kefahaman dalam mempelajari materi iman kepada qada dan qadar. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tujuan pembelajaran yang pertama. Peserta didik mampu memahami makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami sikap terhadap qada dan qadar Allah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, apakah kalian tahu apa itu iman kepada qada dan qadar? Dan apakah kalian tahu bagaimana sikap kita terhadap qada dan qadar Allah? Yang pertama, memahami makna iman kepada qada dan qadar. Apakah kalian masih ingat tentang rukun iman? Rukun iman ada berapa anak-anak? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan memahami apa itu iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Salah satu rukun iman tersebut adalah iman kepada qada dan qadar yang merupakan rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman artinya percaya atau yakin. Qada menurut bahasa artinya ketetapan. Sedangkan qada menurut istilah adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali atau sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar menurut bahasa artinya kepastian, sedangkan qadar menurut istilah adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi yang sering disebut dengan takdir. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya baik berupa nasib, rizki, jodoh ataupun kematian haruslah kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan takdir. Nah, di sini ada contoh-contoh gambar nih. Contoh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu takdir kita sebagai apa? Kita dilahirkan ke dunia, kita menjadi anak-anak, kemudian kita dewasa, kemudian kita memilih pekerjaan, ada yang
ditakdirkan menjadi guru, ada yang ditakdirkan menjadi pedagang, ada yang ditakdirkan menjadi petani, dan ada pula yang ditakdirkan sebelum sukses udah wafat atau diberikan kemenangan saat lomba atau kejuaraan saat lomba. Itu merupakan apa? Contoh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala atau takdir yang diberikan oleh Allah. Nah, bagaimana sikap kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yaitu ikhtiar. Ikhtiar berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Ikhtiar merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada usaha yang dilakukan makhluknya. Nah, misalnya kita sudah ditakdirkan Allah untuk tidak pintar, tetapi kita berusaha. Kalau kita harus apa? Harus belajar. Belajar dengan rajin, belajar dengan giat, sering membaca, sering mengulang-ulang materi pembelajaran. Nah, awalnya kita tidak tahu dan kita bodoh, tetapi setelah kita berikhtiar atau berusaha, kita menjadi orang yang pintar. Kalau kita tidak berusaha untuk belajar, bisakah kita menjadi pintar? Tidak. Makanya ikhtiar itu penting. Itu adalah salah satu sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu doa. Untuk mencapai takdir yang terbaik, maka antara doa dan usaha harus dilakukan secara beriring-iringan. Karena pada hakikatnya kita diwajibkan berusaha, namun hasil dan keputusan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Doa tanpa diiringi dengan usaha akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Kemudian jika kita berusaha tanpa diiringi doa, itu juga kurang afdol. Karena apa? Karena Allah juga menentukan hasil dari semua yang kita usahakan. Dengan berdoa, Allah akan senang. Makanya insya Allah apa yang kita cita-citakan dikabulkan. Kemudian yang selanjutnya sikap kita terhadap qada dan qadar adalah tawakal. Tawakal merupakan sikap menyadari bahwa segala keputusan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah yang dilakukan setelah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, tadi setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, baru kita apa? Bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Apa yang sudah kita lakukan, sudah kita doakan, sudah kita serahkan. Apa hasilnya yang terbaik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu syukur. Syukur merupakan ucapan terima kasih kepada Allah atas takdir baik yang telah diberikan kepada kita. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillah dan bersyukur dengan perbuatan yang dilakukan dengan ketaatan. Nah, jangan lupa setelah sholat kita apa? Mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah, ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan perbuatan apa? Dengan kita berterima kasih kepada Allah, kita melaksanakan apa? Perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Kemudian sikap kita yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar merupakan sikap kemampuan mengendalikan diri. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan mudah putus asa dan selalu tegar dalam menghadapi ujian atau cobaan sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita diberikan sakit, kita harus sabar. Kita tidak punya uang, kita harus sabar. Kita mengalami kegagalan pekerjaan ataupun kegagalan dalam meraih kemenangan, kita harus sabar. Nah, begitulah pelajaran kita hari ini tentang iman kepada qada dan qadar. Dengan kita beriman kepada qada dan qadar, kita harus hidup apa? Harus hidup optimis. Hidup optimis untuk menjadi lebih baik. Karena dengan kita berusaha, takdir yang telah ditentukan oleh Allah, insya Allah bisa berubah dengan seiringnya usaha yang kita lakukan.
Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.